Salam, salam jumpa kembali. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 5 ayat 1-7 dalam minggu 18 Trinitatis. Dan kali ini mengambil topik Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu pada 18 Trinitatis ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan sebuah firman yang dinyatakan bagi kita sebagai peringatan agar bahwa Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, kita akan membaca Yesaya 5 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak yang aku lakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya hingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Yesaya, maka teringatlah kita bahwa kitab ini dituliskan oleh Yesaya. Secara pembagian, kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama disebut dengan Proto Yesaya, yaitu Yesaya pasal 1 sampai pasal 39, yang berisikan tentang peringatan kepada umat Israel yang memberontak kepada Allah. Sehingga yang diinginkan pada Proto Yesaya ini adalah pertobatan umat kesayangan Allah tersebut. Yang kedua disebut dengan Deutero Yesaya, yaitu pasal 40 sampai pasal 55, di mana orang Israel sudah diyakini sudah masuk ke dalam pembuangan Babel. Sehingga pada firman ini adalah merupakan sebuah ungkapan yang memberikan penghiburan, penguatan bagi umat itu, bahwa Tuhan masih sayang, masih berpihak kepada umat yang dibuang di Babel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Trito Yesaya pasal 56 sampai pasal 66, yaitu ketika orang Israel sudah keluar dari pembuangan Babel. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari pembagian ini jelaslah bahwa pasal 5 yang merupakan khotbah hari ini merupakan Proto Yesaya yang memperlihatkan kesalahan dan kekurangan umat kesayangan Allah tersebut. Pada firman Tuhan kali ini, Allah mengingatkan, mengatakan bahwa orang Israel sudah menjadi sangat jauh daripada yang diinginkan Allah. Allah jijik dan sangat benci kepada umat itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 1, umat itu adalah umat yang memberontak, berdosa, jahat, menjijikkan. Tuhan meminta mereka agar menjadi mereka menyembah Allah yang karena mereka adalah menista yang kudus, sundal, pembunuh.
kalau dibaca dalam ayat 21 di dalam pasal 1. Dalam pasal 20, ayat 23 sangat jelas dikatakan bahwa para pemimpin orang Israel itu adalah seorang pemberontak, suka suap, mengabaikan orang-orang kecil dan tertindas, seperti para janda-janda dan anak yatim piatu. Dengan keadaan yang demikian, umat itu sesungguhnya sangat dibenci dan sangat dijijiki oleh Allah. Kalau kita membaca bahwa dikatakan bahwa Allah tidak suka lagi dengan persembahan mereka. Harum aroma daripada persembahan bakaran itu menjadi menjijikkan bagi Allah. Kemudian persembahan-persembahan yang mereka lakukan tidak menjadi menyenangkan hati Allah. Bahkan ibadahnya merupakan sesuatu kekejian bagi Allah, karena tidak ada persamaan antara ibadahnya dan juga perbuatannya. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Allah sangat sedih. Allah menjadi membenci umat Israel pada saat itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini, maka sangat jelaslah bagaimana Tuhan menginginkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca pada firman Tuhan kali ini, ayat 1 sampai ayat 5, ayat 1 sampai ayat 2, memperlihatkan bagaimana Allah merawat kebun anggur Allah, yaitu umat Israel itu sendiri. Kenapa dikatakan kebun anggur Allah itu adalah orang Israel? Pada ayat 7 sangat jelas dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kaum Israel dipilih oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12, bagaimana Allah memilih Abraham, kemudian orang-orang menjadi keturunan Abraham akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, yang dijadikan Allah sebagai orang kesayangannya, sebagai bangsa yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan kali ini, dia mengatakan pada ayat 5, ayat 1 sampai ayat 2, pada pasal 5 ini, dia mengatakan bahwa kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Artinya, Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang istimewa, yang subur, dan tidak gersang. Artinya bangsa pilihan itu dijadikan Allah di tempat yang begitu indah. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Kita kelihatan ada perawatan di sana, mencangkul dan membuang batu-batunya. Hal ini bisa kita kembali kepada bagaimana proses bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Banyak hal yang terjadi di dalam tanah perjanjian, mulai daripada Mesir, di padang gurun sampai kepada tanah Kanaan. Banyak yang terjadi. Bagaimana pemurnian, bagaimana Allah mau menunjukkan kasih Allah kepada umat itu. Perawatan yang dilakukan Allah begitu luar biasa, dengan tujuan agar melalui orang Israel, umat pilihan itu, kelihatanlah Allah, kelihatanlah kasih Allah, kebenaran Allah dalam kehidupan mereka. Namun beda antara apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi dikatakan pada ayat 3, maka sekarang penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Artinya, setelah dilihat hasil, dalam ayat 2, ternyata buah anggur itu asam. Dilakukan perawatan yang terbaik, dilakukan penjagaan yang terbaik, ternyata asam. Tidak menjadi menggairahkan, tidak menjadi menyenangkan bagi hati Allah. Hal ini menjadikan sebuah amarah atau kemarahan yang besar bagi pihak Allah. Dikatakan, aku akan membiarkan rumput-rumput dan putri malu akan melilitnya. Dan juga dibiarkan segalanya agar menjadi kegersakan dan kematian bagi pokok anggur yang dipelihara oleh Allah itu. Artinya kemarahan Allah luar biasa,
melihat tindakan kekejian-kekejian yang dilakukan oleh umat Allah tersebut. Allah sebenarnya sangat menyayangi mereka, namun mereka tidak sadar atas kasih sayang diberikan oleh Allah. Allah sebenarnya berpihak kepada mereka, namun mereka tidak sadar atas apa yang sudah dilakukan Allah bagi kehidupan mereka. Sehingga di dalam ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Saudara, kekecewaan yang mendalam datang dari Allah dan akan dibiarkan yang menjadi menggerogoti dan mematikan bagi pokok anggur tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam ayat 7 sangat jelas dikatakan, ialah tanam. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahudi ialah tanam kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Ternyata perbuatan baik Allah harus direspon orang umat Israel itu dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebenarnya ketika orang Israel sudah menerima kasih karunia daripada Allah, menjadikan mereka bangsa yang khusus, harus mereka menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan. Tidak berlaku sadis, tidak berlaku mencemarkan, harus menjadi menolong orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi yatim piatu dan juga janda-janda. Kemudian pemimpinnya itu adalah harus bertindak adil dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan sebuah cerminan bagi kehidupan kita hingga pada saat ini. Kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Kita adalah umat yang diasingkan oleh Allah menjadi umat yang khusus. Kalau di dalam pengakuan iman Rasuli dikatakan imamat yang kudus dan am. Kita adalah orang-orang kudus. Maka sebenarnya perbuatan keadilan, perbuatan kebaikan, perbuatan yang memberikan kebaikan-kebaikan bagi di sekitar kita adalah merupakan tugas pokok kita. Kemudian, sebagai orang yang percaya dan mengenal Allah, maka kita seharusnya harus bangkit menuju kepada yang dikehendaki Allah. Bukan hanya berbuat sesuai dengan keinginan-keinginan kita, namun fokus kita adalah kehendak Allah. Ibadah yang dilakukan tanpa sebuah perbuatan yang baik, tanpa perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, ibadah itu haruslah ibadah yang menjadi aktualisasi dalam perilaku sehari-hari. Artinya, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari adalah sebuah cerminan ibadah kita dalam ibadah secara ritualitas tersebut. Bukan seperti orang Israel yang memberontak, berdosa, jahat dan menjijikkan, menista Allah yang Maha Kudus dan sundal dan pembunuh tersebut. Kita harus menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran, orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang berpihak kepada tindakan kasih dan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Keadilan Allah adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan apa yang sudah diinginkan dan sudah yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Artinya, Allah berbuat baik, kita berbuat baik karena Allah sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini yang mengatakan Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran adalah ketika kita sudah mendapatkan keadilan Allah, ketika kita sudah mendapatkan kebenaran Allah, karena Yesus adalah kebenaran itu, mari hidup dalam keadilan, mari hidup dalam kebenaran, bertindak adil dan berlaku dengan kebaikan-kebaikan
dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, firman ini mau menggiring kita. Ketika orang Israel sudah dihususkan dan dikuduskan, sebagaimana kita sudah dihususkan dan dikuduskan oleh Allah, mari lakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Biarlah firman ini menjadi penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami akan kebenaran dan perbuatan keadilan Allah. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian bagi hidup kami, sehingga kami hidup dalam keadilan dan kebenaran dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.